Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, kembali lagi pada mata kuliah Metode Pengembangan Fisik Motorik bersama saya, Susi Maulida. Pada pembelajaran kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar fisik motorik bagi anak usia dini dan pertumbuhan serta perkembangan bagi anak usia dini. Sebelum ke pembahasan materi, mari kita simak video berikut ini. Kalau teman-teman lihat, kira-kira bagaimana perkembangan fisik motorik bagi anak usia dini? Apakah sudah sesuai dengan karakteristik perkembangan anak dan sudah sesuai dengan kebutuhan dasar motorik bagi anak usia dini? Lalu, guru apakah sudah sesuai juga dalam memilih kegiatan yang sesuai dengan usia anak usia dini? Coba teman-teman tanggapi melalui kolom komentar di bawah ya. Sebenarnya karakteristik dan kebutuhan anak usia dini terutama pada perkembangan fisik motorik diantaranya adalah melakukan sebuah permainan berupa kerjasama tim maupun permainan dalam bentuk individu. Namun pada anak usia TK, permainan kerjasama atau dalam bentuk tim itu paling disukai oleh anak-anak, baik itu permainan dalam gerakan badan ataupun permainan dalam bentuk tindakan. Nah, dengan usia berapa anak-anak suka bermain? Untuk anak usia dini dalam mengeluarkan seluruh energinya, paling suka atau paling berminat itu dengan semua teman-temannya. Entah itu dengan teman-teman yang di atasnya, di bawahnya, atau dengan teman-teman sebayanya. Oleh karena itu, guru harus lebih kreatif dalam memilih permainan-permainan kreatif yang bisa mengembangkan fisik motorik anak, baik itu motorik kasar ataupun motorik halus. Contohnya, dengan memilih sebuah permainan tradisional. Selain untuk membudayakan atau mengenalkan permainan tradisional bagi anak usia dini, dengan memilih permainan tradisional, anak-anak bisa terstimulasi dalam perkembangan motorik kasarnya, khususnya motorik kasar di mana anak-anak bisa bergerak, anak-anak bisa berjalan, berlari, bahkan bersosialisasi karena permainan tradisional itu sangat banyak membutuhkan sebuah kerjasama tim. Sehingga dalam menstimulasi perkembangan motorik, bukan hanya motorik kasar ataupun halus yang didapat, tapi secara tidak langsung anak-anak telah terstimulasi untuk perkembangan kerjasamanya, sosialnya, kemudian perkembangan kognitifnya, ataupun perkembangan yang lainnya. Ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak usia dini. Yang pertama, tahap kognitif, asosiatif, dan autonomus. Pada tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Jadi, anak memiliki kesadaran untuk berusaha mengembangkan strategi dan mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan. Pada tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan trial and error dan berusaha untuk melakukan perubahan strategi dari tahapan sebelumnya. Dan pada tahap autonomus, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakannya secara otomatis. Melihat ketiga tahapan, apakah berarti anak bisa menguasai berbagai gerakan tersebut? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak selalu, karena ada banyak faktor untuk memperbaiki kemampuan motoriknya, seperti susunan syarafnya, faktor genetik, kekurangan gizi, pengasuhan, serta perbedaan latar belakang budaya juga mempengaruhi perkembangan motorik anak. Fase-fase perkembangan gerak, yang pertama fase perkembangan refleks itu untuk anak usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, fase perkembangan permulaan untuk anak 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga, fase perkembangan dasar itu untuk anak usia 2 sampai 6 tahun, dan untuk usia selanjutnya yaitu fase perkembangan spesialisasi atau anak usia 6 sampai 13 tahun ke atas. Setiap perkembangan anak usia dini memiliki tahapan perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda-beda. Jadi kita bisa melihat stimulasi yang pas, yang sesuai dengan perkembangan anak dalam memberikan stimulasi yang baik dan optimal.
Setiap pertumbuhan akan mempengaruhi perkembangan pada aspek lainnya. Artinya apa? Jika kita ingin mengembangkan kemampuan anak, baik secara fisik maupun psikologisnya, maka kita juga harus berpedoman pada tahapan pertumbuhan fisik anak. Jadi, sebagai pendidik kelak, harus tetap berhati-hati dalam memberikan rangsangan atau latihan terhadap perkembangan geraknya. Karena jika terpaksa untuk diberikan stimulasi yang belum sesuai usianya akan memiliki resiko yang fatal dan akan timbul masalah yang berhubungan dengan pertumbuhan dan bentuk fisik anak yang kurang baik. Jadi sebagai pedoman pertumbuhan fisik anak yang baik biasanya digunakan pengukuran terhadap tinggi badan, berat badan, lingkar dada, lingkar kepala, dan sebagainya. Bahkan yang menjadi problem ketika di sekolah, masih banyak pendidik yang berpendapat bahwa yang paling tepat bagi anak-anak selama dalam pertumbuhan adalah kegiatan otot-otot besar. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa koordinasi otot halus berkembang sesudah koordinasi otot besar. Keterampilan otot halus seperti apa? Seperti menulis, menggambar, mewarnai, itu diberikan terlalu cepat serta orang tua tidak sadar sering memaksa anaknya untuk menulis. Nah, itu adalah suatu kesalahan yang sering terjadi berulang-ulang sejak zaman dahulu kala dan terus diwariskan sampai sekarang. Jadi, buat teman-teman mahasiswa khususnya yang PIAUD, jika sudah mengetahui teori-teorinya, alangkah lebih baik sudah menghentikan pembiasaan itu. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dapat berkembang optimal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan yang aman, yang sehat, yang menyenangkan, yang nyaman. Dan untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, kita bisa melihat beberapa perubahan fisik dari dirinya. Apakah semakin tinggi, semakin besar badannya, pertumbuhan gigi, pertumbuhan tulang, dan otot-otot yang semakin berkembang, baik itu untuk mengembangkan stimulasi otot-otot kasar maupun otot-otot halus. Terima kasih untuk pembahasan hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah kita bahas bersama-sama. Untuk tugas selanjutnya, teman-teman mahasiswa bisa menganalisis kira-kira kegiatan apa yang sesuai dengan perkembangan fisik motorik anak, melihat dari tahap-tahap perkembangan fisik motoriknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.